Paulus ini saya kurang tahu. Itu salah satu murid ya? Bukan murid yang pernah ngikut bareng gitu, Bro. Bukan murid yang pernah ketemu tatap muka. Bukan yang di antara 12 itu, bukan ya? Bukan. Jadi kalau di Bible diceritakan setelah Yesus disalib, kemudian bangkit hari ketiga, terus kemudian setelah berapa hari diangkat, Paulus itu umurnya kira-kira beda sama Yesus kurang lebih 4 tahun. Okay. Sebelumnya dia adalah, memang bapaknya adalah orang Yahudi, suku Benyamin, tapi ibunya dari Tarsus, Yunani. Oke. Ya. Dia mengaku pernah belajar dengan seorang rabi Yahudi namanya Gamaliel, tapi dia juga pernah jadi warga negara Romawi, pernah menjadi kepala tentara Romawi, yang kerjanya ngapain? Ngejar-ngejar pengikut Yesus. Ditangkap, dibunuh, dipenjara, dan sebagainya. Paulus nih. Tapi nggak pernah ketemu Yesus. Nggak pernah ketemu secara fisik gitu. Nggak pernah ngopi bareng lah sama Yesus. Iya. Ya. Suatu saat di Bible mereka diceritakan Paulus sedang menuju ke kota Damsyik untuk mengejar pengikut Yesus. Yesusnya udah nggak ada nih. Sudah meninggal atau? Sudah diangkat lah. Oh, sudah diangkat. Sudah diangkat. Nah, terus dalam perjalanan Paulus mengaku melihat cahaya, mendengar suara. Saul, Saul, mengapa engkau menyiksa aku gitu. Nama dia sebelum itu Saulus. Oh. Nah, ya. Itu dia mengaku bahwa suara itu adalah suara Yesus. Si Paulus yang mengaku nih. Setelah itu dia buta, sembuh, kemudian dia bertobat. Bertobatnya jadi bukan ngejar murid Yesus lagi, tapi dia bertobatnya mengangkat dirinya sendiri menjadi rasul. Tapi rasul itu istilahnya beda dengan rasul dalam Islam ya Bang. Iya. Rasul di Kristen itu hanya pengikut Yesus gitu. Oh. Dia kerjanya berubah menjadi pemberita tentang Yesus. Dia memberitakan tentang Yesus. Oh. Ya, walaupun nggak pernah ketemu face to face gitu. Nah, kemudian karena dia sempat berseteru dengan murid-murid Yesus, sampai akhirnya dia melakukan perbuatan yang dianggap melawan hukum Yahudi, terus kemudian ditangkap dan dibawa ke Roma, dipenjara, sampai akhirnya dia dipenggal oleh Kaisar Nero tahun 65 Masehi. Tapi dia sudah menulis surat-surat kepada orang-orang di sekitar situ, di Roma, di Galatia, di Korintus, di Tesalonika, dan sebagainya. Surat-surat dia itu menjadi kitabnya orang Kristen yang Perjanjian Baru ini. Oh, itu surat-surat beliau dikumpulkan, ya. Jadilah Injil Paulus. Taruhlah begitu. Dibilangnya surat Paulus. Oh, surat ya. Paulus, sorry. Surat Jadi Perjanjian Baru itu ada 27 surat. Yang 4 itu yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes menceritakan tentang Yesus. Yang nulis siapa juga nggak tahu siapa. Kemudian ada surat lagi Kisah Para Rasul. Setelah itu baru ada 13 surat yang dianggap surat dari Paulus gitu. Oh. Oke, ya. Nanti setelah itu ada surat-surat yang dianggap ditulis oleh rasul-rasul yang lain. Jadi yang mendominasi Perjanjian Baru itu adalah surat-suratnya Paulus. Yang mendominasi. Jadi yang diikuti sama Kristen adalah paham yang ditulis oleh Paulus. Kalau kita bandingkan antara ajaran Paulus dan ajaran Yesus, ini berbeda Bang. Kalau Yesus ajarannya apa? Bilang ke murid-muridnya, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk kerajaan surga. Yesus. Paulus bilang, kalau kamu tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mati di atas kayu salib itu untuk menebus dosa kamu nggak selamat. Beda di situ. Terus Paulus bilang lagi bahwa karena dosa satu orang yaitu Hawa, istri Adam yang sudah makan buah kuldi, maka dosa itu sudah menjalar kepada setiap keturunan Adam. Ya, jadi manusia karena sudah berdosa tidak dapat bersatu lagi dengan Tuhan, makanya Tuhan perlu datang sendiri ke dunia untuk menembus dosa manusia, menjadi manusia baru gitulah. Ini Paulus. Berarti itu namanya dosa waris gitu Bang. Iya. Nah, Yesus nggak pernah ngajarin dosa waris. Yesus ngajarinnya kalau lu nggak bertobat lu nggak masuk surga, udah gitu aja.